Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia penguasa langit dan bumi. Dia yang akan menghakimi kita semua di dunia ini. Oke, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Jelas dia Tuhan. Malaikat yang ngasih tahu kok, Lukas 2 ayat 11. Oke. Apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Apa kuasa Yesus pada saat masih bayi? Iya. Tapi nggak ada kuasanya apa-apa. Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya sebatas manusia. Yang geblek saya katakan. Kenapa saya katakan geblek? Karena ada Tuhan yang tidak tahu pohon bermusim, tiba-tiba dikutuk. Padahal dia yang menciptakan pohon itu. Betapa dongkolnya Bunda Nora pada Oten ini, yang tak menggunakan akalnya untuk berpikir, padahal sudah sangat jelas bagaimana Bunda Nora sudah menjelaskan dengan sangat logis, runtut, dan mudah dipahami. Tetapi, apa yang terjadi? Oten ini tetap kukuh dengan keyakinannya, seolah-olah penjelasan apapun tidak akan pernah masuk. Inilah yang sering kita lihat ketika seseorang sudah terlanjur terikat oleh doktrin, bukan lagi kebenaran yang dicari, bukan lagi akal sehat yang dipakai, melainkan fanatisme yang menutup mata dan telinga. Pada akhirnya, sejelas apapun bukti disampaikan, ia tetap memilih untuk tidak mendengarkannya. Nih, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa? Lukas 1, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Di mana datanya? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 nomor 11 itu pemberitahuan kepada Bunda Maria apa kepada gembala? Kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, yang berhak mengetahui, jadi kepada Bunda Maria anak manusia apa anak Tuhan? Anak Allah. Bukan anak Tuhan, Allah itu, anak Allah. Anak Allah itu berarti Allah. Loh, anak manusia berarti manusia bukan? Kutanya kau. Loh, iya yang melahirkan. Loh, kau yang bertanya, kau jawab sendiri tuh. Anak dulu, manusia bukan. Iya, sebentar. Anak manusia pasti manusia. Nah, yang melahirkan Bunda Maria, yang melahirkan Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Yang melahirkan Yesus Tuhan. Yang melahirkan manusia. Berarti anak manusia bukan manusia. Loh, kau sudah menjawabnya, anak manusia bukan manusia. Loh, anak manusia dong. Dah, jadi Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Loh, yang melahirkan Gelar Tuhan itu melekat pada manusia. Tunggu dulu, yang melahirkan Yesus itu, yang melahirkan Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Loh, karena dia yang menyelamatkan umatnya. Saya tanya, kenapa dia dikatakan Tuhan? Yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia penguasa langit dan bumi. Dia yang akan menghakimi kita semua di dunia ini. Oke, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan. Jelas dia Tuhan. Malaikat yang ngasih tahu kok, Lukas 2 ayat 11. Oke, apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Apa kuasa Yesus pada saat masih bayi? Iya. Kuasa Yesus pada saat masih bayi. Ini bukan tanya tentang Islam ya. Bukan. Apa kuasa Yesus pada waktu dia masih bayi? Begini loh. Dia hidup seperti manusia biasa. Katanya Tuhan. Loh, Tuhan emang kenapa? Kita nggak perintah Tuhan kan? Bukan. Loh, aturannya kau yang mau perintah Tuhan. Harus berbuat kuasa pada saat dia bayi. Begini. Jadi pemikiran Nabi itu, Bu. Yesus sudah Tuhan pada waktu dia bayi. Sudah. Pada waktu bayi, apa yang bisa dia lakukan sebagai Tuhan? Dia bisa menggantikan. Dia hidup seperti biasa. Belum saatnya. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Jadi Tuhan ini akan ada saatnya. Iya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai seterusnya. Iya, oke. Pada waktu umur berapa saatnya dia bisa jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Itu waktunya. Setelah dia dibaptis. Oke, pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara. Pohon ara dilihatnya belum berbuah. Karena belum musimnya. Ini kau loncat-loncat terus ya? Tidak apa-apa, ini kan kuasa Tuhan nih. Pada waktu dia sudah dibaptis. Oke, silakan ya. Biar kamu kejar saya aja, enggak apa-apa. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah?
Kenapa Yesus tidak tahu? Di mana dalilnya? Markus 11 nomor 12. Markus 11 ayat berapa? Markus 11 nomor 12. Coba baca. Markus 11 nomor 12. Ya. Terus? Bacakanlah. Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan hari itu ia melihat pohon ara sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Terus? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Gimana? Nah, dia kan dengan 12 muridnya merasa lapar. Ya, dia datangilah pohon ara itu. Mana tahu ada yang bisa dia dapat untuk dia makan karena dia lapar. Rupanya yang dia dapat cuma daun-daun karena belum musimnya. Kenapa? Dia tidak tahu belum musimnya pohon ara itu berbuah. Dia tidak tahu mananya. Loh, dia kan akhirnya marah. Dia mengutuk pohon ara itu. Loh, dia ke pohon ara itu terus dia bilang bahwa dia tidak tahu di mana. Sekarang saya tanya, dia ngapain datangi pohon ara? Ia melihat. Kau baca dulu dari pertamanya. Iya, ia melihat dan dia mendekatinya untuk melihat. Kenapa dia mendekati? Kalau Kenapa dia mendekati? iya, nggak ada buah kan di situ? Ya, kalau nggak ada buahnya, kenapa dia datangi pohon ara? Kenapa dia datangi? Karena apa? Karena apa? Ya ingin melihat buah kan, kalau seperti premismu. Coba baca pertamanya, 12, ayo. Keesokan harinya sesudah Yesus meninggalkan ke-12 muridnya, meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Terus dia melihat pohon ara sudah berdaun. Dia hampirilah pohon ara itu. Kalau dia mendapati sesuatu dari situ, berarti dia merasa lapar, mudah-mudahan ada buah, betul kan? Ternyata pohon itu tidak berbuah karena belum musimnya. Terus yang terakhirnya dia mengutuk. Kenapa? Kenapa dia tidak tahu belum berbuah? Udah tahu belum berbuah, kenapa dikutuk? Kenapa dia ngomong seperti itu menjadi pencontohan. Pencontohan apa? Kau dengar dulu, user ya, dengar. Kau Oke, tahu pohon saya dengar. durian itu Coba. adalah pohon diam. Beri ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran apa? Kau diam. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang bermusim, ada sebentar Oke, dulu. silakan. Ya, Tuhan menciptakan pohon-pohon ini ada yang bermusim, ada yang tidak. Contoh buah durian. Buah durian itu buah bermusim. Ada yang sekali setahun, ada yang 2 kali setahun. Nah, saya punya pohon durian. Bulan 12 baru dia bermusim. Bulan 8 saya tebang. Ditanya tetangga saya, Bu Nora, kenapa kau tebang pohon durianmu? Dia tidak berbuah, saya pengen makan. Loh, kan memang belum musimnya. Berarti kau bodoh, Bu Nora. Memang belum musimnya berbuah, kau tebang. Sama seperti yang datang mengutuk. Belum musimnya berbuah, kenapa dikutuk? Tuhan ya, suka-suka Tuhan. Ya, saya jawab nggak? Silakan. Oke, Silakan. ya. Jawab dengan Jadi asumsi. Ya, saya jawab ya. Nih kalau hanya modal premis saya nggak biasa ya Bu ya. Apa? Dia dengan Iya. muridnya merasa lapar. Iya, dengarkan. Hosea 1 ayat 9. Ya. Loh. Ini perumpamaan tentang pohon ara. Tahu nggak? Kenapa pohon ara dijadikan perumpamaan? Di situ kejadiannya. Itu penggenapan firman Tuhan. Jadi saya jelaskan kepada Anda kenapa kita harus kembali kepada pohon ara. Loh, kita orang Kristen membaca Alkitab, kita mengetahui Yesus itu tidak ujuk-ujuk turun terus tiba-tiba jadi Tuhan. Tetapi harus dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oke. Dia nggak keluar nabi-nabi. dari goa tiba-tiba jadi Tuhan, nggak Oke, gitu.
Oh, nggak Oke, ada. makanya saya Dengar, jawab. dengar. Lihat Yang dinubuatkan, pada Hosea 9 ayat 10. Sebentar, saya mau jelaskan kenapa Anda potong-potong, Bu. Sebentar dulu. Iya, kenapa? Loh, tadi saya mau menjawab, Anda sudah membuat premis, saya dengar. Yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu kedatangan Tuhan apa kedatangan seorang Mesias manusia? Kau jangan menipu. Kenapa saya mau jawab, Anda nggak ini? Kau jelaskan menurut Markus 11. Kenapa? Iya, ini saya mau jawab tentang Saya pohon ara itu, bertanya, apa saya tujuannya dia bertanya. mengutuk pohon ara? Saya tidak Tentang tanya kemunafikan, sama Saya seperti tidak tanya. kalian, munafik. Ngomong, Bapak kau. Saya tidak tanya tentang tujuan. loh, ini Saya tujuan bertanya. kita ngomong tentang pohon ara ini munafik. Dengar. Yang menciptakan pohon-pohon itu bermusim. Loh, saya jawab kok Anda Yang lari menciptakan lagi. Pohon-pohon bermusim itu siapa? Anda munafik. Ini menceritakan Yang tentang kalian, menciptakan- orang-orang munafik. Yang menciptakan pohon-pohon bermusim itu siapa? Siapa yang Siapa? menciptakan? Siapa yang menciptakan? Ya, saya tanya Siapa? sama kau. Siapa? Siapa yang menciptakan? Siapa? alam Kau yang semesta jawab. ini? Kau yang jawab sendiri. Siapa? Siapa yang menciptakan alam Siapa? semesta ini? Siapa? Jawab. Coba. Kau Siapa jawab coba? lah. Siapa? Yang menciptakan pohon ara itu siapa? Dia juga nggak berani jawab. Siapa coba? Yang menciptakan pohon ara itu Siapa? Iya, aku tanya kau siapa? Menurut Bible kamu Siapa? Tanya, kau balik tanya Kristen ini gimana sih? Loh, dari itu kan pertanyaannya. Siapa yang menciptakan pohon-pohon bermusim? Siapa? Loh, kalau bagi kami yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kasihan sekali. Allah mau menciptakan. Di mana dalilnya kau menciptakan pohon-pohon Jangan bermusim larikan. itu? Jangan larikan. Jangan Loh, larikan. jangan larikan. Yang Kau saya yang tanya. jawab. Yang Allahmu saya tidak tanya. bisa lakukan apa-apa. Saya Orang tanya, Muhammad mati aja. Yangmu, Heang, bodoh. Yang menciptakan pohon ara sehingga dia... Kasihan sekali. Allahmu itu Muhammad yang kekasih aja nggak bisa ngapa-ngapain kok. Inilah tantrum. Dia bertanya balik. Yesus adalah Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. Sejak kapan jadi Tuhan? Setelah dia dibaptis. Oke. Pada waktu dia merasa lapar dengan murid-muridnya, dia mendatangi pohon ara. Pohon ara dilihatnya sudah berdaun. Ya kan? Sudah berdaun pohon ara itu. Ternyata ketika dia mendekati pohon ara itu, dia tidak mendapati apa-apa dari pohon itu. Dia marah. Sehingga dia mengutuk. Janganlah engkau berbuah selamanya lagi. Kenapa dia mengutuk? Kalau dia memang Tuhan, harusnya dia tahu pohon itu belum musimnya berbuah, itu satu. Kalau memang dia Tuhan, maunya dengan kuasa dia sebagai Tuhan, dia buatlah pohon ara yang aturannya pohon bermusim, jadi jangan bermusim, berbuah saja langsung. Tapi nggak ada kuasanya apa-apa, karena dia bukan Tuhan. Dia hanya sebatas manusia yang geblek saya katakan. Kenapa saya katakan geblek? Karena ada Tuhan yang tidak tahu pohon bermusim, tiba-tiba dikutuk. Padahal dia yang menciptakan pohon itu. Dia menciptakan pohon. Tetapi dia tidak tahu pohon itu pohon musiman. Belum musimnya berbuah, dia lapar. Dia datang. Yang lapar itu kemanusiaannya, Nor. Yes. Tetapi mana ketuhanannya? Ketika dia melihat pohon yang belum musimnya berbuah, dia kutuk. Saya membuat satu analogi yang bisa ditangkap. Saya punya pohon durian yang musim berbuahnya bulan 12. Karena saya pengen makan durian, saya datangi pohon itu. Wahai pohon, kenapa kau tidak berbuah? Saya pengen makan kau pohon. Datang kalau santurannya pohon itu ngomong, weh Nora botol. Saya berbuah tuh bulan 12. Terus saya ambil nih sinso. Saya tebang. Nyeng. Jatuh pohon itu. Brek. Lewat tetangga. Bu Nora. Iya, Bu Siti. Kenapa ditebang pohonnya, Bu? Saya pengen makan buah durian. Tetapi belum berbuah toh piye? Saya bilang. Loh, ibu ini kok botol dodol katanya. Bulan 12 Bu baru berbuah. Kenapa bulan 8, bulan 9 ibu cari buahnya? Ibu ini kok botol? Kak Nora boleh nanya nggak? Silakan.
Itu pas Yesus lapar kenapa nggak ke warteg aja sih? Kenapa harus ke pohon ara? Karena belum peradaban. Oh ya, oke, siap. Makasih Kak. Kan ujungnya menghujat kan? Siapa yang menciptakan? Selamat Saya pagi katakan, Nora, selamat ya pagi. sabar. Tenangkan roh. Ya, sabar. Ya. Nah, Halo, Nora. ya, silakan. Diam dulu, Oto. Kau sudah tua, maunya kau dicokokin dengan racun. Baru datang, Dasar suruh otak menyelamatkan kau. separuh. Iya, nggak apa-apa loh. Tak separuh daripada Oh, otak iya, dongo, pemakan B2. Diam dulu, ya. Diam. Sebentar, Bang Akal, ya. Nah, di sini jadi menjelaskan, ya. Kalau memang kalian mau menghujat Nabi saya, pikir-pikir dulu. Banyak kitabmu yang bisa saya lontarkan di sini yang merujuk kepada penghujatan. Salah satunya apa? Kau mengatakan kalau kami akan dilayani 72 bidadari, Tuhan kau memerlukan 16.000 perempuan yang masih perawan. Di mana Nora? Mau tahu ya? Makanya jangan di sini macam-macam sama saya. Silakan Akal, bukan mute kau. Masya Allah, luar biasa cara Bunda Nora menggunakan logika. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan itu sederhana sekali, namun justru tidak mampu dijawab oleh Oten. Padahal ini pertanyaan mendasar yang seharusnya setiap orang Kristen pun bisa menjawabnya tanpa ragu. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Jika yang melahirkan adalah manusia, bagaimana mungkin yang dilahirkan tiba-tiba berubah menjadi Tuhan? Apa kuasa Yesus ketika ia masih bayi? Apakah seorang bayi bisa mengatur alam semesta? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah cukup untuk menggugurkan klaim ketuhanan Yesus. Tetapi Bunda Nora melangkah lebih jauh lagi dengan membawa ayat Markus 11 ayat 12-14, ayat yang sering diabaikan karena terlalu jelas menunjukkan kelemahan. Di sana Yesus lapar, dia melihat pohon ara, dia mendekatinya berharap ada buah, tapi dia tidak tahu bahwa pohon itu tidak sedang berbuah, bukan musimnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Tuhan tidak mengetahui pohon sedang berbuah atau tidak? Dan yang lebih mengherankan, karena tidak menemukan buah, dia mengutuk pohon itu. Padahal, kalau memang dia Tuhan, untuk apa mengutuk? Tinggal perintahkan saja pohon itu untuk mengeluarkan buah. Bukankah pohon pasti tunduk kepada Tuhan? Inilah pentingnya akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Akal yang membedakan kita dari makhluk lain. Akal yang seharusnya membuat kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bukan semata mengikuti doktrin tanpa berpikir. Semoga video ini bisa mencerahkan dan semoga kita selalu bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.